Pengertian tasawuf. Tasawuf diambil dari kata sauf, yaitu bulu domba, yang artinya bahwa para sufi memakai pakaian bulu domba dengan filosofi bahwa bulu domba melambangkan kesederhanaan. Yang kedua yakni sauf, barisan dalam sholat. Maksudnya bahwa para sufi mengusahakan untuk mendapatkan barisan yang pertama dalam sholat. Kemudian ada kata sufi yang artinya suci, bahwasanya para sufi itu selalu membersihkan hatinya dengan cara zikir, taubat, puasa, dan sebagainya. Kemudian ada kata sufi yang artinya bijaksana, bahwasanya para sufi sangatlah bijaksana dalam berkata-kata, dalam berperilaku dan bertindak. Kemudian ada kata al-sufa, yakni serambi masjid. Kebanyakan para sufi tinggal di serambi masjid dan meninggalkan keduniaan serta istri-istrinya yang berada di daerah masing-masing. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa tasawuf merupakan mensucikan hati dan melepaskan nafsu dari pangkalnya dengan khalwat, riyadhah, taubat, dan ikhlas. Sedangkan menurut Junaid Al-Baghdadi, yakni mengenal Allah sehingga antara kamu dengan Allah tidak ada perantara. Asal dari kata tasawuf yakni yang berasal dari hadis Nabi yang biasa disebut dengan hadis Jibril alaihissalam, bahwasanya saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi dengan menyerupai seorang laki-laki dan bertanya tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Nah, dari ihsan inilah yang menjadi dasar munculnya ilmu tasawuf. Sejarah tasawuf dikaitkan dengan Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah guru dari 4 imam mazhab serta silsilah thariqat pasti akan bersambung kepadanya. Dari berbagai pengertian oleh para sufi-sufi yang disebutkan di atas tadi, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya tasawuf merupakan suatu ilmu yang dimana seseorang melakukan latihan spiritual agar hatinya menjadi bersih sehingga dapat wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, karakteristik tasawuf modern. Tasawuf modern merupakan imbas dari perkembangan pemikiran modern yang mengembangkan dimensi logika rasional sehingga bertambah serius terhadap karakteristik dari tasawuf modern ini, yang mana tasawuf ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga perkembangan zaman dengan ilmu tasawuf saling berhubungan satu sama lain. Karena dalam tasawuf modern ini, yang merupakan pembeda dari tasawuf klasik adalah kemauan untuk memperbaiki kehidupan sosial masyarakat yang sedang mengalami suatu krisis, baik itu krisis moral maupun krisis ekonomi. Jadi dalam tasawuf modern ini tidak ada kehendak untuk mengasingkan dan bersikap eksklusif dari masyarakat. Kemudian yang terakhir yakni tokoh-tokoh tasawuf modern. Tasawuf modern merupakan banyak sekali tokoh-tokohnya, diantaranya yakni Hamzah Fansuri. Beliau merupakan penulis buku Syarah Al-Asyikin yang artinya minuman orang berahi, dan Asrar Al-Arifin artinya rahasia ahli marifat. Kemudian ada Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau merupakan sufi yang terlibat dalam birokrasi pemerintahan dan menjadi mufti serta mendampingi Sultan Iskandar Muda. Dalam tasawufnya yang diajarkannya sangat berpengaruh di Nusantara. Kemudian ada Nuruddin Ararini, berasal dari Gujarat, merupakan ulama besar di Aceh pada masa Sultan Iskandar Sani. Karya beliau dari fikih, tasawuf, dan sejarah dibagai sumber rujukan para ulama Aceh hingga abad 19. Kemudian ada Abdurrauf As-Singkili, hidup masa Sultan Taj al-Alam. Karyanya tentang tasawuf, syariah, dan tasawuf dipelajari di berbagai lembaga pendidikan Islam, dan pengajaran tarekat sufi, lebih khusus tarekat Satriyah, yang dipimpin langsung setelah pulang dari Mekah. Karyanya yang ditulis pada abad 17 sangat berperan dalam Nusantara ini. Kemudian ada Profesor Hamka Hamzah yang akrab disapa Buya Hamka, lahir di Sungai Batang, tepi Danau Minjau, Sumatera Barat
pada tanggal 17 Februari 1908 Masehi. Nama hamka sebenarnya nama singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Beliau meninggal pada tahun 1981 Masehi. Juga ada Kiai Ahmad Asrori Asyaki, merupakan putra dari Kiai Utsman, lahir 17 Agustus 1978 Masehi dan wafat 18 Agustus 2009 Masehi. Makamnya berada di komplek Ponpes Al-Fitrah Kediri, Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan mursyid TGN yang mendapat amanah dari ayahnya sendiri, dan ayahnya mendapat dari Mbah Romli, Peterongan, Jombang. Beliau juga merupakan pendiri organisasi besar, yakni Jamaah Al-Khidmah, yang mana saat ini hampir di seluruh daerah Nusantara ada pengurus Jamaah Al-Khidmah, bahkan hingga ke luar negeri seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan sebagainya. Masa kecil Yai Asrori yakni mendapat didikan agama dari ayahnya langsung. Kemudian semenjak dewasa beliau mondok, dan mondoknya ini berpindah-pindah dari pondok satu ke pondok lainnya. Dalam hal ini disebut dengan ngalap berkah, mengambil berkah dari para kiai-kiai.